Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Febrianti. Sehari-hari saya menemani dan membimbing siswa untuk belajar seni budaya di SMA Negeri 4 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sejak tahun 2011, setelah saya lulus dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Seni Tari pada tahun 2010. Dan pada akhir tahun 2010, saya mengikuti seleksi CPNS dan alhamdulillah lulus dan ditempatkan bekerja di SMA Negeri 4 Pandeglang. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Maka saya merasa harus mengupgrade diri saya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dan dengan mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, saya berharap saya bisa mengikutinya dengan baik dan saya bisa turut serta dan berperan aktif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Tentang seleksi calon guru penggerak angkatan 2 ini dari via WA dari Bapak Pengawas. Nah, kemudian setelah saya tahu via WA, saya mencari info di internet, saya baca-baca tentang guru penggerak, dan setelah membaca, wah programnya menarik nih. Saya semakin tertarik setelah membaca tentang info guru penggerak tersebut. Dan kebetulan di sekolah saya juga banyak beberapa guru yang ikut seleksi juga calon guru penggerak ini, dan akhirnya saya semakin semangat dan semakin termotivasi untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak gelombang 2 ini. Pengalamannya yang pertama, saya menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Saya berbicara dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memohon izin agar beliau memberikan rekomendasi kepada saya untuk mengikuti kegiatan seleksi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah responnya sangat baik, Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dengan apa yang akan saya ikuti tersebut. Terima kasih ya Pak ya. Saya agak kesulitan karena sebagai guru seni yang tidak terlalu pandai dalam menulis, saya sangat kesulitan merangkai kata, dimana esai itu kata-katanya sangat dibatasi minimal sekian gitu ya. Akhirnya saya nulis itu berpikir lagi, kurang nih katanya. Di situ juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Pengalaman yang paling bikin deg-degan adalah saat mengerjakan tes bakat skolastik. Di sini saya mengerjakan beberapa soal tes yang ternyata isinya banyak tentang soal eksak yang bukan makanan sehari-hari saya. Di sini juga saya agak kesulitan mengerjakannya, dan yang bikin menegangkan adalah kondisi saat saya melakukan tes atau tes sedang berlangsung itu di daerah saya terjadi mati lampu dan akhirnya koneksi terputus. Saya mencoba menggunakan paket data dari handphone, tethering ke laptop, tapi ternyata saat lampu padam, jaringan handphone pun provider tidak stabil gitu. Sampai akhirnya ketika saya kesulitan sedang ngotak-ngatik laptop dan handphone, ada Bapak Kepala Sekolah, kebetulan saat itu saya mengerjakannya di kantor. Beliau menawarkan untuk tethering dari handphonenya, sampai akhirnya berhasil dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan soal tes bakat skolastik tersebut. Tahap berikutnya adalah tes simulasi mengajar. Di sini diawali dengan pembuatan RPP yang harus saya upload di dalam portal guru penggerak tersebut. Dan RPP ini
ini adalah simulasi mengajar yang dilakukan selama 10 menit. Gitu. Alhamdulillah saat simulasi mengajar tidak ada kendala. Saya dibantu suami saya sebagai teknisi menyiapkan segala sesuatunya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Tes yang terakhir adalah wawancara. Nah, saat wawancara ini saya bingung apa yang harus saya persiapkan untuk tes wawancara. Tidak seperti tes simulasi mengajar, saya menyiapkan RPP, saya berlatih dulu sebelumnya mengajar selama 10 menit itu. Nah, saat wawancara ini saya bingung saya harus mempersiapkan apa itu untuk wawancara. Saya tidak terbayang apa yang akan ditanya oleh asesor saat tes wawancara ini berlangsung. Dan saya juga khawatir saat wawancara berlangsung koneksi internetnya seperti pada saat saya melakukan tes bakat skolastik ya, terjadi mati lampu, terkendala jaringan lah pokoknya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa menit sesi wawancara ini berlangsung, walaupun awalnya saya sedikit tegang, tapi ternyata asesor atau pewawancaranya itu sangat humble dan berbicara dengan jelas, memaparkan dengan pertanyaan dengan jelas. Kemudian tidak seperti sedang sidang gitu ya, jadi sangat nyaman sekali berbicara dengan para asesor yang mewawancara. Kuncinya saat wawancara adalah berkata atau menyampaikan apa adanya, jujur saja seperti apa yang kita alami. Tiba saatnya pada tanggal 26 Maret tahun 2021 adalah pengumuman hasil yang lolos seleksi dari tes calon guru penggerak gelombang 2 ini. Dan saat saya buka pengumumannya di portal, alhamdulillah nama saya tercantum di situ. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, kemudian rekan-rekan di SMA 4, terutama untuk keluarga saya, untuk suami dan anak-anak saya. Terima kasih banyak ya. Itulah tadi cerita saya tentang pengalaman saat mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan guru semua se-Indonesia untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak pada gelombang berikutnya. Yuk, mari berkolaborasi bersama untuk menjadi agen perubahan pendidikan di Indonesia. Karena maju bersama, hebat semua. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.